Kita kembali lagi di Let's Talk with Zon Pau and MC Bensu. Kali ini yang hadir di depan kita seorang sesepuh di entertain Kota senior. Medan dong. Halo. Ini serba bisa nih Ko. Iya ya. Video oke, foto pasti udah aman, editing oke, semuanya jadilah. Namun hari ini kita nggak membahas video ya. Asik. Oke, jadi sudah hadir Bapak Simon dan juga Angel. anaknya Angel. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Pak Simon, baik ya? Sehat ya? Sehat. Itu yang penting. Itu yang penting. Hmm, Kita langsung saja ya. Iya. Kita bahas masalah food grade. Benar. Tapi Food sebelum grade. kita mulai, kita mungkin bisa tanya dulu kepada Ko Simon ya. Pendapat Ko Simon tentang kuliner di Kota Medan ini, terutama untuk packagingnya ya. Iya. Kalau menurut Ko Simon sendiri gimana tuh? Packagingnya ini banyak orang kurang begitu Ngerti. Ya. untuk memakainya. Sebenarnya packaging ini gunanya kan untuk branding. Oke. Ya. Branding untuk Produknya. produknya pemula. Iya. Gimana Jadi tampil itu, lebih bagus tampil ya? lebih bagus, lebih memikat. Nah, gara-gara branding gini, bentuk kotaknya dengan desainnya, orang melihat makanannya itu udah kepingin makan. Jadi kepengen. Ya. Ah. Benar. Kalau bahasa Inggrisnya make appetize. Yes. Ya, kayak kita foto food. Mhm. Foto food gitu kan, kita mesti harus bikin cantik, warna cantik, dagingnya kelihatan, seratnya kelihatan, bikin kita selera makan. Menggiurkan. Iya. Jadi gitu juga kemasan. Makanya kemasan tuh nggak perlu harus persegi, bisa bentuknya aneka ragam. Tergantung orang yang momennya mau gimana. Iya. Nah, coba kita sekarang di Medan ini banyak orang bikin kuliner itu coba-coba, Oke, Banyak coba-coba dong. ya. coba-coba, nggak yakin. Makanya mereka coba-coba, nggak mau mereka bikin boxnya, pakai yang standar, pakai yang bungkus, sesudah Pakai yang murah yang ya. murah, efisien. Kualitas Karena nggak mereka bagus. kurang yakin makanan yang mereka buat ini Laku. laku apa enggak. Semuanya coba-coba. Makanya kita kalah dengan yang di Jawa. Kalau di Jawa mereka pemikirannya tuh beda. Gua mau bikin makanan ginian, gua udah yakin banget Pasti itu pasti laku. laku. Jadi gua brandingnya langsung bikin makanannya, bikin alat dapurnya lebih cantik. Wah, ya. Baru mereka bikin langsung kotaknya dengan desainnya yang cantik. Jadi pandangan pertama itu sudah orang makan. Kayak kita lihat cewek orang sales. Dari jauh kita lihat dia cantik, Iya. padahal kita nggak mau jumpa dia loh. Ah. Padahal produknya belum tentu kita mau pakai, karena dia kepengin. Ah. Oh, siapakah orang ini? Nah, kita begitu juga kalau kita branding makanan kotaknya itu, sesudah cantik dari jauh kita lihat, pasti kepengin makan. Lebih menarik ya. Lebih menarik kayak kita foto makanan. Jadi desain itu perlu ya. Desain perlu. Satu, itu yang desainnya itu perlu, itu desainnya namanya branding. Cuma branding ada dua macam, branding lokal sama branding yang sudah agak baik itu untuk kesehatan. Itulah Nah, ini yang mau baru dibahas nih. yang kita bilang Kesehatan. apa sih manfaatnya food grade. Ya. Food grade itu sebenarnya itu sebelumnya itu orang sering pakai styrofoam. Oke. Pertama kali orang pakai kertas itu namanya kertas coklat. Kertas coklat itu pertama kali diimport. Dan itu lapisan kulitnya itu untuk yang anti bocornya itu masih agak tebal. Itu pertama kali saingan dari styrofoam. Setelah bungkus, sekarang kan tambah lama tambah tipis. Makanya sekarang kalau mau lihat bungkusan warna coklat itu kalau dibungkus pasti tembus. Iya. Apalagi kalau makanan yang berminyak ya. Minyak lagi. Nasi Padang. Jadi makanya sekarang kan di saingannya itu adalah styrofoam. Styrofoam itu sebenarnya adalah bukan penyebab kanker. Itu adalah pemicu. Oh, pemicu. Pemicu dengan penyebab kanker beda. Kalau penyebab kanker itu otomatis larangan pemerintah. Benar. Tidak boleh pakai karena penyebab kanker. ID pun nggak boleh pakai. Jadi karena ini adalah pemicu. Jadi kayak kita sekarang itu namanya badan kita sebenarnya sudah ada kanker. Iya, benar. Setiap Ada manusia ada. Ada, tapi belum keluar. Nah, ibaratnya kita satu buah rumah yang gasnya bocor. Gasnya bocor kan nggak bisa meledak. Belum ada pemicunya. Iya. Pemicu kan ada dua macam. Satu mungkin ada besi jatuh, Terjadi gesekan. kan meledak. Ya. Nah, atau mungkin di on off meledak. Itu juga kita punya badan. Jadi dalam komponennya untuk styrofoam itu banyak itu struktur-struktur kimianya. Salah satunya mungkin cocok dengan kita punya
di dalam badan kita, kanker. itulah jadinya sel kanker. Dan dia terus berkembang ya terakhir ya. Berkembang jadinya itu. Jadi kadang-kadang bukan juga karena makanannya, Yeah. tapi karena packagingnya ya. Packagingnya. Kenapa orang bilang berokok tuh cepat mati? Sampai sekarang orang 80 tahun merokok pun kadang-kadang dia matinya bukan karena kanker rokok, Iya. yang lain ya. Betul. Ya kan? Di pemicu. Salah satu penyebab lah. Salah satu penyebabnya itu adalah pemicu kanker. Namanya karsinogen. Packaging sekarang kan untuk menyaingi dari food grade itu supaya anti bocor tuh mereka bikin kotak yang dilaminating. Itu juga tidak bagus. Tidak bagus. Laminating kan itu karsinogen juga kan plastik dia dikutik. Kertas Supaya yang ditempel plastik. dikutik dia. Ditipis sekali itu. Jadi kalau udah pakai yang masa makan yang panas, kira-kira 80 derajat, 90 derajat ditaruh ke kotak itu. Sesudah itu kita kalau di mikroskop itu ada lubang-lubang semua. Maaf cakap tuh paling bahaya tuh kayak martabak. Martabak tuh panas sekali loh. Tuh langsung taruh ke dalam, dia tuh udah laminating. Itu yang kurang bagus ya. Kimianya Kurang kan bagus keluar untuk semua. kesehatan, tapi pembuktiannya itu jelek untuk kesehatan kan agak susah. Iya. Ya kan, perlu ilmiah lagi, ya kan. Cuma untuk zaman sekarang, kita kan zamannya sudah milenial ginian, kita harus ngerti kesehatan dah. Yang Bagus. disarankan yang kayak gimana ini, Pak? Sekarang disarankan gini, food grade itu nggak ada izin dari pemerintah mengatakan bahwa ini Harus food grade. seperti apa gitu Nggak ya. ada. Karena food grade itu adalah barang yang diakui oleh pabrikan dari Eropa bahwa ini adalah cocok untuk makanan. Jadi pemerintah belum pernah mengakui barang itu khusus untuk makanan. Ini Anda produk dari luar negeri bahwa inilah kertas untuk cocok untuk makanan. Jadi secara langsung Badan POM di Indonesia itu belum mengakui karena belum ada surat izinnya itu. Tapi sudah banyak produk ya dari Cosimon yang sudah Cosimon handle banyak ya. Karena yang memakai jasa produknya ini pertama kali di Indonesia itu pabrik kita Converpak sama Polakap. Udah berapa lama Itu Cosimon? udah 20 tahun. Cosimon di bidang ini udah 20 tahun. Saya 15 tahun di Medan. Dealer Medan. Saya untuk dealer Medan doang. Nah, cuma mengedukasi orang pemakaian ini sangat sulit sekali. Karena mungkin harganya mahal kali. Enggak, orang Medan ini hitungnya gini, Stereopom harga sekian. Iya. Yang ini kan food grade harga sekian. Dan orang Medan itu kalau rugi 100 rupiah aja itu terasa sakit hati. Iya betul. Dan saya bilang kepada mereka, Stereopom ini bikin dari bahan kimia 100% dan itu mengandung 100% karsinogen. Dan itu tidak cocok untuk go grade untuk Indonesia. Kenapa? Barang itu kalau dibuang, stereopomnya itu tidak bisa hancur selama 100 tahun. Oh iya Jadi benar. limbah. Benar. Dari limbah. Ini kan Jadi kita limbah. bukan go green. Jadi saya bilang kepada mereka, cueklah aku kepada Go Green, kan aku sudah bayar uang sampah. Itu urusan pemerintah. Ngapain saya urusan saya? Saya bilang, ya Mbak, nanti anak cucu kita gimana? Ya kan ini kan untuk anak cucu kita, bukan kita. Umpamanya Bapak mengakui bahwa itu mengandung karsinogen. Oke, cuek aja. Kan anak Bapak, kemenakan Bapak, pemilih Bapak kan makan juga nanti di tempat lain. Iya benar. Sebenarnya dari Bapak mulai dulu, baru yang lain-lainnya ikut pelan-pelan saya bilang. Ya kan? Supaya kita lebih maju. Karena luar negeri semua udah gak mau pakai lagi. Luar negeri semua udah melarang. Di Cina sekarang nggak pakai, tapi mereka tukar kertas jadi bambu. Kertas kan agak susah di sana karena ada 4 musim. Agak susah dari kertas. Jadi bambu kan lebih banyak di Cina. Jadi mereka bikin produk yang food grade pakai bahan bambu. Lebih mahal. Lebih mahal ya. Lebih mahal, tapi mereka pakai karena pemerintahnya tuh tegas. Yang penting sehat lah kalau mereka. Sehat. Ya. Jadi menurut Pak Simon sendiri nih, bahwasannya makanan dan minuman seperti apa yang sudah wajib menggunakan yang setara food grade ini? Yang panas. Yang panas terutama ya. Harus yang panas. Kalau umpamanya stereopom, itu yang dingin nggak masalah. Dingin nggak masalah ya. Dia nggak ada oksidasi. Berarti yang ada kuah, panas. Nggak ada pemuaian. Benar-benar. Makanya kenapa ada food grade itu ada tulisannya tuh bisa di microwave belakangnya. Oh iya, paling sering loh itu. Kadang-kadang styrofoam masukkan ke microwave. Iya.
Nah, nggak apa-apa, orang nggak bisa mati, cuma penyebab karsinogennya keluar. Iya. Makin panas itu keluar dia apanya. Jadi kalau dia misalnya ada tulis bisa dimasuk microwave, kita masukin, ada masalah nggak tuh? Tergantung pabriknya siapa. Terpercaya atau tidak? Kita harus tahu lah intinya. Beli barang itu jangan beli Tulisan belakang, tahu di mana asal usul pabriknya. Karena penipuan sekarang banyak. Makanya saya datang ke sini, mungkin kebetulan ya Bapak Conpo dan mengundang saya. Itu saya sangat terima kasih ya, bisa mengedukasi orang Medan. Ya, saling yang berbagi lah. Selama 15 tahun mengedukasinya itu susah banget. Banyak penolakan sih. Banyak, saya banyak dibilang orang gila. Terutama supply kasih orang atau mungkin ngasih orang ide atau sebagainya, mereka sulit untuk menerima ya. Tapi sekarang banyak orang pakai kan. Iya, karena orang udah mulai paham kan. Kita jual asuransi lebih gampang dengan jual mengajukan kotak full grade. Kita jual asuransi, orang masih bisa ngomong dengan kita, oh iya. Tapi kalau kita ngajukan kotak, orang bilang saya gila. Kenapa? Lu gimana? Gua pakai kertas sekian rupiah, sekali pakai kotak, kan berarti gua rugi dong. Harganya beda jauh nggak, Pak? Ya, bandingkan dengan kertas jauh dong. Bisa Stereofoam, ratusan lipat juga kayaknya lo ya. Enggak. Hah? Cuma 100%. Nah sekarang kan tutup 15 tahun lalu itu stereofoam tuh 1 biji 400 rupiah. Saya punya kotak kan cuma 1.000 rupiah, kan cuma 100% dari kotak doang itu. Sedangkan mereka jual makanan itu kan lebih besar daripada ini. Coba mereka bilang dikumpul jadi banyak, ya pasti dong. 100 dan 1.000 tadi. 180.000 udah. Enggak, yang apa yang 400 rupiah dulu dengan saya punya 1.000 rupiah. Oh. 1.000. Bandingnya cuma beda cuma 600 perak. Iya. Selisih Nanti kita 600 bisa perak. branding kan. Tapi mereka itu kan keuntungannya mereka jual 25.000 rupiah. Itu keuntungannya makanan itu plastiknya 100%. Dan mereka rugi hanya 400, itu nggak sampai 10% dari biayanya itu terabaikan terasa berat. Contoh satu, ini pengalaman saya menjualnya. Ada satu buah outlet, dia jual makanan udah agak terkenal lah di Medan. Dan orang yang membeli datang makannya itu umumnya banyak orang Jakarta, orang luar kota. Nah mereka kadang-kadang antara enak makanannya, mereka kepengen take away. Take away benar. Nah karena take away, kondisinya mereka pakai plastik, pakai styrofoam, dia shock. Di Medan kan orang pakai styrofoam, lapis lagi kertas warna coklat, double karsinogen. Iya. Jadi shock dia kan. Nah saya kan ajukan ke dia, gini. Oke, dia coba tes beli. Gua beli sama lu ini terpaksa katanya. Karena ada gara-gara orang mau Jakarta mau pergi beli. Nah dia beli lah, bla. Udah beli, omsetnya naik. Omset naik kan banyak orang sudah beli. Itu belum zamannya Grab. Nah, omset naik, terusnya dia berhenti. Ya kenapa lu berhenti? Karena kan banyak orang beli pakai kotak ini. Hitung-hitung kan dia merasa rugi. Merasa rugi benar. Gue bilang sama dia, gara-gara lu pakai kotak ini omset lu kan naik. Iya. Tapi gue hitung banyak-banyak itu rugi gue. Kalau gue pakai lebih murah mungkin bisa untung lebih banyak, maksudnya gitu kali. Ya, gara-gara kotak ini omset lu jadi naik. Iya. Gara-gara kemasan branding jadi naik. Wah, kok hitung-hitung kan selisih harganya jauh. Cara hitungnya lain. Iya. Berarti dia mesti balik lagi sekarang bungkus. Aneh kan, orang udah maju mundur lagi. Itu pengalaman saya, jumpa orang kayak gituan. Tapi biasalah kalau Medan ya. Banyak perhitungan. Banyak perhitungan. Cuannya mau gede. Orang Medan ini satu, usaha tuh semua coba-coba. Ya kan? Dan apa diajuin, kalau itu murah pasti dipakai. Benar. Nggak mau tahu itu ada kesehatan apa enggak. Tapi kalau saran saya, kalau barang-barang apa semua yang ada embel-embelnya kesehatan itu jangan mudah diterima. Harus tahu asal usulnya. Sekarang Anda makanya kasih satu buah vitamin, dibilang vitamin C. Berani nggak lu makan vitamin C itu? Nggak tahu pabriknya di mana? Nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya di mana? Ya kan? Nah gini juga di kota di Medan. Banyak pabrik itu semua bikin pakai namanya food grade. Kasihan yang pakainya itu. Kalau saya pabrikan, saya kasih kepada
customer dia beli kotaknya. Sekarang yang si pemakainya itu, yang beli makanan itu kan percaya gara-gara kotak ini udah food grade. Tapi dia kasihan kan kena tipu oleh pabrik, kasihan dia. Karena tidak sesuai ya. Ya karena itu nggak sesuai. Karena dia mudah percaya kepada orang yang mengajukan ini. Nah, karena Medan itu biasanya orang kan kalau sudah murah itu orang Medan, maaf cakap ya, gampang dibodohi oleh produk. Yang penting murah. Yang penting murah. Estetikanya mereka nggak mau tahu. Nah, macam sekarang kotak ini. Saya punya kotak ini ada namanya patent pending. Ini di patent karena kan pertama kali kita punya kotak di Jakarta ini bentuknya kayak gini. Karena sini sudah 20 tahun kita ngajuin, kita branding orang. Di Medan ini sekarang mereka ceplak persis kayak ini. Seharusnya ini kalau kita somasi ke hukum semua bisa kena. Cuma pihak Jakarta nggak mau dulu katanya. Kadang kan kalau kita somasi kan pengacaranya Medan Jakarta kan jauh, capek lah. Nanti kadang-kadang kita bisa bikin ATM oleh pengacara. Pak Simon, by the way ini kan banyak sekali branded yang udah memakai ini, yang food grade pastinya. Boleh tahu juga dong mungkin informasi pada Jomblo lovers, mungkin mereka yang pengen punya kotak-kotak seperti begini harus cari di mana ini? Bisa cari hubung saya, kemana? Bisa ke Instagramnya saya. Mungkin Angel Food Grade Medan. Langsung ya, Food Grade Medan. Food Grade Medan. Itu di handle langsung oleh Angel ya. Angel ada. Bisa DM langsung. Udah itu kalau yang perlu membutuhkan langsung bisa ketemu langsung ya. Boleh. Bisa konsultasi dulu kan, bisa sama Kosimon kasih masukan. Oke, barangmu seperti begini. Kalau mereka mau beli itu saya kasih konsultasi. Mereka butuhnya apa dulu? Terus mereka punya outlet berapa? Terus kebutuhannya berapa? Kuantiti kamu per harinya berapa? Jadi kita bisa ngajukan untuk printing atau untuk polos doang pakai stiker. I see. Jadi kita membantu dan mengguiding mereka gimana cara memakai kotak ini. Jadi intinya dari Pak Simon sendiri juga ada menyediakan jasa seperti edit sebenarnya udah disediakan. Itu termasuk desain apa semua masuk ya? Desainnya kalau nggak berat-berat saya desain. Kalau desainnya agak berat mereka yang desain sendiri. Kasih file. Kamu tinggal susun ya. Format ke kotak. I see. Kan itu biasanya birokrasinya tuh perlu 2 minggu. Sesudah saya desain, saya kasih dia, saya print, dia ACC, baru kirim ke Jakarta baru bikin print, kirim balik ke Medan, desain, baru kirim lagi, baru produksi 40 hari. Birokrasinya agak panjang pertama kali. Ada minimal cetak nggak Pak kalau yang kayak begini? Kalau yang ini minimalnya 6.000 kotak. 6.000 kotak. Kecuali yang untuk bowl. Oh, untuk bowl. Kayak ini Taiboki ini kan pertama kali pertama kali dia pakai yang polos. Jadi setelah dia punya outlet banyak, sekarang dia bikin print. Jadi ini kan minimal printnya 40.000 piece. Orang Medan jarang mau. Karena pertama banyak banget ya. Banyak banget. Terus kedua harganya juga pasti lebih mahal kalau udah print kan. Ya print. Tapi harganya sebenarnya sama kalau dia pakai stiker. Harga stiker udah sekarang 500 perak kecil. Kalau gede berapa? Jadi sekarang kan ini kan selisihnya 100 rupiah. Iya. Dari harga normal polos dengan warna selisih 100 rupiah. Cuma dia kuantitinya yang berat. Tapi karena dia banyaknya outlet, perputarannya nggak gitu berat. Dan brandingnya lebih bagus, full color, unit keliling. Dan juga lebih eksklusif. Karena dia nggak pakai stiker. Langsung di kotaknya itu ya. Langsung gini dan. Pabriknya di mana? Jakarta. Oh, Simon. Oh, kalian cetak ini semua di Jakarta ya? Semua pabrik Jakarta. Oh, pabrik di Jakarta. Ini pabrik nasional, bukan pabrik daerah. Bukan cetak dari Medan gitu, bukan ya? Pabrik nasional. Berarti kita misalnya kalau pesen pakai jasanya Kosimon, pengiriman juga dari Jakarta ke Medan gitu ya. Kecuali memang bisnisnya di Jakarta lebih efisien lagi ya, nggak usah kirim ya. Dari tadi Kosimon pegang kotak yang itu. Kotak yang tadi yang apa? Yang Kosimon angkat-angkat. Ini ya. Kotong. Ini. Enggak, satu lagi. Kotong. Nah, ini kan yang paling banyak dipakai ini. Ini kira-kira berapa, Pak? Model seperti ini. Kayak ini gini. Harganya. Harganya murahnya 1.350 rupiah. Satu set. Minimal piece 6.000. Minimal 6.000 kotak. 1.300-an. Ya kalau yang sekarang ini mungkin lebih kurang 1.450 lah. 1.450. Size L itu.
Ini udah bisa taruh nasi goreng nih. Bisa. Biasa Semua. orang pakai ini kan. Sampai yang 100 derajat bisa. Jadi ini nggak usah dilapisi lagi lah ya, tinggal. usah. Lapis lagi. Oh, nggak perlu dilapisi Nggak lagi ya. Dan itu biasanya kalau food grade di belakangnya itu tetap ada nama pabriknya. Terus kalau misalnya pesen, ini lem sendiri atau dari kiriman udah langsung begini? Di foaming. Hah? Ini namanya foaming. Foaming. Satu set nggak usah dikotak-katik lagi. Oh, Langsung jadi kita pas pakai. misalnya saya pesen, kalau misalnya dikirim langsung dalam keadaan udah kayak begini. Atau gepeng atau gimana kayak tuh? gini. Disusun nanti dari atas. Oh, ditimpa kayak Balik nanti tidak ada di atas. Jadi begini, tipe gini, nanti begini. oh pas datang keadaan ke posisi gitu ya. Oh. Sudah dirak. Kan ada punya kan kalau misalnya kayak kotak-kotak itu kan dia kan udah lurus, dia itu terus mau Ini namanya pasang interlock. sendiri. Dirakit. Jadi tinggal pasang-pasang gitu Tapi ya. dia kan terkontrolasi dengan tangan. Kalau yang dirakit resikonya itu namanya fingerprint. Karena kita punya karyawan, Tangannya kita kan nggak kadang tahu kan tangannya tuh bersih apa enggak. bener. Dan ini kan bisa kena fingerprint semua. Iya. Nah terus kalau umpamanya kita mau bikin cepat orang mau makan pesanan, kita mesti rakit dulu, taruh di makan tempat, rakit dulu. Betul. Kalau ini dia kan per slot. Jadi kalau kita ditarik gini, ini dalamnya belum kena fingerprint. Karena langsung ya. Jadi dari langsung. mesinnya. Lebih Jadi- bagus ya begitu ya. Itu menurut kita, tapi menurut mereka kan nggak ada yang komplain, nggak apa-apa. Iya. Nah, bagusnya makanya kalau kita ngajukan kepada yang orang di Medan ginian, ya kalau mau bikin kotak ginian, bagusan jangan terima langsung, coba cek agak siapa, karena ini kotak untuk kesehatan. Dipelajari dulu lah ya. Pelajari dulu. Sesuai kebutuhan juga ya. Cari kompetitornya dulu. Iya. Kompetitor, karena ini masalah kesehatan orang susah. Kalau kita kotak-kotak biasa nggak apa-apa, semua kertas sama. Benar. Ivory semua kan biasanya orang pakai semua kertas ini namanya Ivory. Semua sama. Tapi kalau untuk kesehatan bagusan dicari siapa pabriknya, Iya. X mana kertasnya. Jadi itu bisa dicek ke internet. Iya. Tapi kalau orang Medan nggak mau peduli kan, yang penting murah. Tapi harusnya brand-brand besar di Kota Medan semuanya udah pakai food grade kayaknya harusnya ya. Hampir. Enggak juga ya? Rata-rata ya. Enggak. Saya lihat Banyak yang kena Hah? tipu. Oh. Kena tipu berarti maksudnya dia sebenarnya ingin food Food grade, grade, tapi tapi dikasih. dibuat Makanya bukan. saya bawa alatnya. Oh. Kita bisa membuktikan tuh bukan. Saya food bisa grade. membuktikan. Makanya Alatnya mungkin bisa Gimana itu dikasih coba? lihat. Ini ya. pakai UV. Pakai Untuk UV. detektor Oh, berarti duit. dia mau colok, Bro. Oh. Ada colok, udah. Mungkin kasih lihat apanya kan. Pakai UV. Jadi udah hidup kan? Ah. Oke. Saya kasih coba ya. Ini kan biasa kan? Glowing dia, glowing. Bersinar dia kan? Ya. Glowing. Nah, ini kan saya punya food grade, nggak glowing kan? Oh. Berarti ini ya. Ini produk orang. Glowing kan? Ini produk orang yang salah satunya itu pabrik besar di Medan juga lah ya. Nah, kalau dia glowing itu berarti mengandung borak, pemutih kertas. Ini food grade. Ini food grade kan? Tidak glowing. Beda kan? Nah, ini ada satu buah produk ini tak ada namanya. Ini glowing. Iya kelihatan ya. Nggak glowing. Ini glowing. Nah, Nggak glowing. ini glowing. Lebih glowing dia kan. Nah, ini satu buah produk dan ini kan glowing kan. Ini produknya itu mereka berani pakai yang ini. Tapi jangan ada nama produk pabrik, tak boleh. Ya. Oke. Ya kan? Nah, Tapi ini kita semuanya punya tulisannya nih. food grade ya. Food grade dia beda. Kertasnya nggak glowing. Kalau glowing itu kenapa bisa udah glowing? Karena kalau glowing kayak kertas ini, berarti kertas biasa, Kertas printer kertas ini. pemutih. Kertas Ya. HVS Kertas 4, biasa ya. 4. Iya. Ini ceknya cara ceknya paling gampang itu. Iya. Kalau secara kimia ya lagi lain lagi. Coba ini paling gampang begini, pakai ultraviolet. Bisa langsung kelihatan ya. Langsung kelihatan. Kalau kertas itu glowing, itu bukan food grade.
atau mungkin food grade-nya nggak full 50%. Makanya lebih murah mungkin ya. Lebih murah. I see. Mengerti. Kalau dari Angel, bisa nggak kasih bocoran kira-kira produk-produk apa aja sih yang sudah bekerja sama selama 15 tahun ini, mungkin selama membantu Papa, mungkin ada beberapa kayak kafe-kafe ternama kayak Fontaine, Mm-hmm. City, Belmundo, Crecita Poki, atau yang jalan vegetarian pun ada. juga ya. Oh berarti udah banyak lah ya. Sudah Sudah lama lah ya Yang paling bekerja sama susah ya. itu VG. VG, iya. VG itu dia punya filosofi itu kesehatan, benar? Bener lah. Ya. Kan? Tapi kenapa dia mesti pakai styrofoam? Nah itu. Iya. Cuma satu ya outlet yang pakai punya kita. Satu outlet yang pakai punya kita di Pertama Semarang. kali yang pakai yang di Jakarta yang pertama kali yang sering pakai itu yaitu Loving Heart. Iya. Loving Heart. Lihat. Loving Heart Itu Cemara franchise dari Asri. Jakarta. Cemara Asri ada kan Loving Heart kan? Ada juga cabang. Iya. Loving Heart itu franchise pun dari ada. Jakarta. Iya, iya. Jadi iya. dia VG yang mau pakai kertas gidan. Satu lagi apa lagi yang di Kampung Keling itu? Sokrates. Sokrates kedua Sokrates. kali. Oh. Tapi itu Sokrates itu pertama kali di Medan pakai kotak ini. Mm-mm. Karena dia punya filosofi kesehatan. Iya, Dia iya. carinya lama. Dia tadi ke Jakarta baru feedback ke saya. Mm-mm. Gua ajaknya lama kali lo katanya ini. Karena gua punya filosofi gak boleh pakai itu. Karena Iya. gua punya VG ini untuk kesehatan. Kesehatan. Wajib Jadi- sehat dong. Jadi ngapakah saya pakai styrofoam lagi? Saya bikin perangkap menyebabkan orang kena Mm-mm. karsinogen lagi ngapain? Iya. Iya, Dia iya. bilang harganya agak berat. Gue bilang gini cara jualnya, bikin modelnya jualannya kayak di Singapura. Singapura kita take away kan kotaknya kemasannya dicas, $1. dicas. Jadi orang ada tetap dicas. Jadi mereka nggak mau tahu itu take away pasti ada additional charge itu di kotak. Iya, iya. Tapi yang penting sehat ya kan? Penting sehat. Orang sana nggak keberatan. Tapi di Medan kalau dibilang additional charge mereka komplain. Komplain. Marah. Marah. Kecuali pakai langsung. Nah, pakai langsung mereka keberatannya penjualnya tuh rugi. Iya. Jadi saya bilang caranya begini. Kamu pakai styrofoam, oke? Etalsenya tuh ada bikin 2 macam kemasan. Satu styrofoam, satu kemasan saya. Comfort pack. Ya kan? Yang food grade. Suruh mereka pilih. Kalau yang pakai kotak ginian tambah additional charge ceceng 1.000. Mereka mau. Nah, dari itu Sokrates tuh terus gitu jalan. Iya, iya, iya. Malah dia untungnya gopek. Kenapa? Karena ini dia gak potong harganya yang itu. Iya, iya. Styrofoam. Mungkin ada pesan dari Cosimon atau Angel mungkin untuk pendengar City Friends dan Dan Jompa Jompa Lovers Lovers ya. dari Food Grade Medan ya. Mungkin kenapa kita harus lebih memperhatikan makanan kita juga kemasannya. Silakan. Silakan. Cosimon. Untuk Jompa Lover, saya sebagai dealer untuk Comfort Pack Medan yang spesialis bagian untuk food grade paper, ya saya kebanyakan bikin food grade paper itu asli food grade paper. Iya. Karena food grade paper di Medan banyak yang aspal. Iya. Jadi kita food grade kita adalah food grade nasional, bukan daerah. Jadi kita nggak mau ambil risiko bahwa kertasnya itu abal-abal. Jadi untuk John Paul Lovers. Lover, mohon hati-hati Dan lebih jeli lagi lah ya jeli lagi untuk pakai memakai. kemasan yang mengandung kesehatan. Untuk bagi yang nggak paham, mungkin bisa langsung nanti cek Kunjungi. di Instagramnya Food Grade Medan. Nanti kita ya kan? Bisa lampirkan. konsultasi juga, ya kan. Untuk kesehatan harus hati-hati. Benar Iya. sekali. Hati-hati. Karena Mungkin dari Angel Ada tambahan, Angel? ada tambahan? Kalau bisa ya yang masih mau coba-coba online shop, kalau saya memang online shop udah lama udah pasti make dan bayar sesuai modal juga sih. Iya. Dan saya menyarankan ya jangan asal pakai juga sih, jangan langsung coba-coba online shop hanya Mau hemat juga mau tepat. mau tepat gitu. Iya kan? Gitu
Asik. Jadi itulah yang saya suka dari podcastku. Kita tambah ilmu hari ini. Betul sekali. Oke, terima kasih untuk biasa. Pak Simon Thank you, dan juga Pak Angel Simon. sudah bersedia Thank you. hadir. Thank you waktunya. Tentunya untuk Jompa Lovers dan juga City Friends, jangan lupa untuk tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 Dan siang. untuk full videonya bisa cek di YouTube Jompao Channel. Bye. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Thank you.